Ayo kita biar tambah semangat teman-teman ya, kita baca apa sih peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian, hal-hal ajaib yang bakalan muncul dalam hidup kamu dan bikin kamu tuh semangat. Semoga bacaan ini bisa jadi afirmasi yang baik ya buat kalian semua yang ngedengerin teman-teman ya. Di general reading, jadi umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan seneng, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif. Supaya apa? Supaya ya kembalinya ke hidup kalian juga jadi positif. Dan ini timeless, jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan siapa aja, di mana aja, bersama dengan siapa aja. Oke. Kita bakalan bagi jadi 3 cerita teman-teman ya. Kalian perlu yang namanya pick a card ya, perlu pilih 1, 2, 3 gitu kan, yang mana yang mau kalian pilih. Tetapi ya dengarkan tiga-tiganya, siapa tahu ternyata ya tiga-tiganya ini baik buat kalian dan bisa jadi afirmasi yang baik sehingga tiga-tiganya terjadi dalam hidup kalian. Amin ya. Oke, sekarang kita akan menuju ke teman-teman Gemini ya. Buat teman-teman Gemini yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia, silahkan ya menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com. Oracle Card Indonesia@gmail.com. Term and condition berlaku ya, dan kalian boleh klik di description karena di sana ada informasi-informasi yang menyangkut tentang channel Oracle Card Indonesia yang kedua dan yang ketiga, Oracle Card Indonesia Soul Story, dan juga yang satunya lagi Sound Therapy ya, Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Kalian boleh klik di sana karena di sana bakalan banyak banget dibagiin ya advice dan juga siapa tahu bisa menolong atau membantu sedikit gitu kan ya ke kalian gitu untuk melakukan perbaikan kualitas ya, perbaikan kualitas diri, kualitas tidur, kualitas pikiran ya, banyak lah ya di sana. Ntar dengerin aja teman-teman, seru ya. Oke, yuk kita baca yuk. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and give a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Oke ya. 1, 2, dan 3 ya, silahkan kalian pikirkan yang mana gitu kan ya, pilih 1, 2, atau 3. 1, 2, atau 3. Hatiku mengucap kata merindukanmu. Oke, cerita 1 buat kalian memilih cerita pertama ya teman-teman ya. Cerita hidup apa sih yang sedang kamu alami saat ini yang bikin kamu tuh lagi bingung banget, lagi patah semangat, lagi malas lah gitu ya. Kita lihat ya. Cerita-cerita yang berkaitan dengan cinta ya, cinta. Kalau misalkan ada yang bilang bahwa kak aku gak mau mikirin masalah cinta, berarti itu adalah orang yang sedang terluka, dan memang terluka dan masih belum healing ya, masih belum disembuhkan, masih belum menyembuhkan diri dan belum mau. Nah sekarang ya kita akan baca nih masalah-masalah yang berkaitan dengan cinta. Ini berkaitan dengan ketika kalian bersama atau ketika kamu bersama dengan orang tersebut gitu kan, atau orang yang kamu cintai, justru banyak orang atau banyak pihak yang merasa tersakiti dengan adanya keberadaannya kalian bersama ini gitu. Nah ini yang sedang kamu alami sehingga menjadikan kamu tuh lagi bingung banget, lagi patah semangat banget, lagi bingung apa, what should I do gitu kan ya, seperti itu. Seperti itu, what can I do? Ya, apa perasaan yang kamu rasakan dengan hal-hal yang terjadi ini teman-teman ya? Perasaan yang kamu rasakan itu apa? Jadi mau bicara nggak bisa bicara gitu. Jadi semuanya kamu pendem sendiri. Jadi semuanya jadi rahasia kamu sendiri. Jadi semua kamu telan sendiri gitu kan. Dan nggak ada orang yang ngerti gitu ya, seperti itu. Jadi ya kalau dibilang perasaannya kamu apa sekarang ini ya, kamu sendiri yang tahu bahwa konflik-konflik yang terjadi itu luar biasa dahsyatnya pasti di dalam dirinya kamu, seperti itu ya. Apa yang kamu lakukan? Apa usaha apa sih yang sudah kamu lakukan selama ini teman-teman ya? Dan apakah usaha-usaha tersebut itu berhasil? Kita coba lihat ya. Oke, kalau dibilang ya, apakah usaha ini berhasil belum? Ya, karena masih belum bisa diterima. Dan juga kalau misalkan dilihat di sini potensi kemungkinan besar ya, salah satu dari antara kalian ini udah punya pasangan ya, ini memungkinkan karena indikasinya menuju ke arah hubungan-hubungan yang agak sedikit miring nih, agak sedikit berbahaya, yang seharusnya tidak dilakukan gitu ya. Pantesan aja banyak yang tersakiti gitu kan ya. Karena kayak begini ceritanya gitu. Nah berhasil apa enggak? Belum ya, belum. Dan semoga yang baik-baik ya teman-teman ya. Terus kita lihat nih,
Alam semesta melihat kamu ya, itu apa yang akan terjadi ya? Apakah berhubungan dengan hal ini atau enggak, kita lihat. Yang pertama gitu, akan ada kabar-kabar yang happy, yang bahagia gitu kan ya, berkaitan dengan keluarga tentunya gitu. Bisa jadi kesuksesan, keberhasilan, kebahagiaan gitu. Tapi yang jelas ini kabar yang hadir ini menyangkut tentang keluarga ya. Ini yang pertama. Nah, sekarang kita akan menuju peristiwa yang kedua. Oh, oke. Peristiwa yang kedua nih sama yang ketiga sekalian. Apa yang kamu sangka selama ini gak baik ya teman-teman ya, yang menurut kamu itu ini gak akan bawa kebaikan dan sebagainya dan bla 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 gitu kan. Sebaliknya hal-hal baik itu terjadi, nggak seserem apa yang kamu pikirkan gitu loh ya. Yang kamu pikirkan tuh mungkin udah yang wah pokoknya yang jelek-jelek banget gitu ya, tapi ternyata yang terjadi tidak sejelek itu pula gitu. Dan ya komitmen ini adalah menyangkut tentang koneksi atau hubungan kamu dengan seseorang, hal-hal yang ingin kamu ibaratnya kamu pengen berhubungan dengan seseorang ya, pengen terkoneksi dengan seseorang, ketemu dengan seseorang, ini ada kemudahan untuk bisa menjalin hubungan atau relasi dengan orang tersebut ya, seperti inilah ya. Kalau bicara masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan-hubungan yang agak sedikit berbahaya, rumit ya gini ya teman-teman ya, jelas lah banyak pasti yang merasa tersakiti. Kamunya sendiri juga pasti akan merasa tersakiti pastinya, seperti itu. Oke? Right, ini adalah cerita yang pertama ya, cerita yang pertama. Sekarang kita menuju ke cerita yang kedua. Yuk. Cerita yang kedua. Cerita hidup yang sedang kamu alami saat ini, yang bikin kamu bingung, patah hati, down gitu kan, gak semangat apa. Kamu lagi merasa terkekang, lagi kehilangan kebebasan, lagi gak bisa melakukan apa yang kamu inginkan. Ini yang kamu alami ya. Perasaan yang kamu rasakan dengan kekangan ini nih apa sih? Merasa dicintai tapi sesek banget gitu loh teman-teman, kayak dikekang, nggak bisa apa-apa atas dasar cinta, tapi padahal mengekang banget gitu dan pada akhirnya menyakiti gitu ya, seperti ini. Merasanya sih seperti itu. Atau bisa jadi versi keduanya adalah ya merasa nggak dicintai, merasa nggak disayangi ya. Seperti itu. Jadi ada dua alternatif di sini ya. Dan kita lihat apa sih usaha yang sudah kamu lakukan selama ini, dan apakah usaha kamu tuh berhasil apa enggak ya. Kamu tuh nyoba fokus loh teman-teman ya, nyoba fokus melakukan apa yang memang keluarga kamu atau orang yang kamu sayang itu inginkan kamu lakukan gitu kan. Kamu coba lakukan hal tersebut gitu. Tapi pada akhirnya ini bawa satu perasaan yang kayak konflik gitu loh ya dalam hidupnya kamu, secara jadi berat secara emosional gitu, karena ya berusaha banget untuk menguasai diri, menguasai perasaan, mencoba untuk melakukan yang terbaik gitu kan untuk orang-orang yang kamu sayang, seperti ini. Nah, apakah berhasil? Kemungkinan masih belum dan masih diusahakan. Alam semesta ini melihat kamu berusaha kayak begitu ya teman-teman. Ini apa sih yang bakal kamu dapatkan, peristiwa ajaib apa? Yang jelas konflik-konflik yang selama ini ya mungkin beda pandangan gitu kan ya, apa yang kamu inginkan itu gak sejalan sama apa yang mereka inginkan ya. Ini mulai bisa yang namanya menempuh solusi-solusi atau ada lah jembatan-jembatannya gitu ya. Jadi bisa jadi hal baik sih teman-teman ya ini gitu kan. Mungkin gak berdamai yang secara semuanya bisa menerima, tapi at least ada terbuka jalan gitu loh di sana ya, seperti itu. Lalu yang kedua ini ada pencapaian yang bakalan luar biasa dari segala macam aspek kehidupan kamu. Kemudahan ya, keuangan iya, relationship iya, semua hal ini akan membaik teman-teman ya, seperti itu. Dan one more ya, satu lagi kita lihat.
yang kamu sangka selama ini nih nggak menakutkan itu gitu loh. Jadi yang kamu sangka nggak baik ya ternyata nggak baik itu juga gitu. Jadi ya semuanya sebenarnya baik-baik aja, tidak semenakutkan itu gitu ya. Oke, ini 1, 2, dan 3 ya. Ini cerita yang kedua teman-teman ya. Dan semoga hal-hal yang baik, afirmasikan baik teman-teman, sehingga terjadi dalam kehidupannya kamu. Amin ya. Oke, ini buat cerita yang kedua ya. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang ketiga. Kita lihat cerita yang ketiga ini ya. Apa sih yang sedang kamu alami teman-teman ya? Cerita hidup yang sedang kamu alami saat ini, yang kamu tuh lagi bikin kamu tuh down, patah semangat, nggak semangat, bikin bingung gitu. Apa? Kamu tuh lagi kepikiran banget, banyak kepikiran, lagi parnoan sendiri, lagi banyak yang dipikirin, dikit-dikit lagi, pokoknya lagi beban pikirannya itu lagi sangat banyak sekali beban pikiran ya. Tapi beban pikiran yang kamu pikirkan ini belum terjadi gitu loh teman-teman. Jadi ketakutannya kamu seperti itu. Nah, apa perasaan yang kamu rasakan dengan ketakutan ini? Merasa terikat ya, lalu juga pikirannya ingin melakukan hal-hal yang enggak gitu, yang kurang baik gitu. Jadi mungkin ini rawan ya, kalau misalkan kamu dalam keadaan seperti ini, pastikan kamu berada di satu lingkungan yang tepat teman-teman ya. Kalau enggak, kamu bakalan ikut tergerus dengan hal-hal yang enggak baik pastinya. Kalau pas ketemu sama yang enggak baik, pasti akan enggak baik juga gitu. Lagi bener-bener down banget, kehilangan harapan ya kan, kehilangan keberanian, lagi kehilangan banyak materi, kehilangan banyak hal lah gitu kan dalam hidupnya kamu. Terus habis gitu banyak yang nawarin hal-hal yang enggak. Nah, pasti akan ada lah pengaruhnya di sana. Nah, ini jangan ya, semoga tidak teman-teman ya. Oke. Kita lihat apa yang sudah kamu lakukan selama ini ya, usaha-usahanya kamu, dan apakah usaha ini berhasil. Kamu itu sudah punya rencana tapi belum dilakukan. Nah, ini dia masalahnya gitu kan. Ini yang menyebabkan kamunya banyak pikiran, karena punya rencana tapi takut dengan rencana itu sendiri. Aduh, nanti kalau kayak begini gimana ya, nanti kalau kayak begitu gimana ya, kayak gitu loh. Jadi udah punya rencana, apakah berhasil apa enggak masih belum kelihatan ya teman-teman ya, masih belum kelihatan. Kita lihat alam semesta ini melihat usahamu itu kan, bikin rencana tapi masih belum dilakukan ini gitu kan. Apa yang akan terjadi ya, peristiwa-peristiwa yang baik ini apa sih? Oke, hal-hal yang kemarin-kemarin mungkin kamu takutkan ya teman-teman ya. Aduh, nanti kalau misalkan aku dipandang sebelah mata gimana ya, nggak dianggap gimana ya, dan sebagainya gitu kan. Enggak kok, nggak terjadi. Itu nggak terjadi sesuai dengan ketakutannya kamu, enggak ya. Justru orang itu respect gitu tentang apa yang kamu ingin lakukan ya. Yang kedua, ada spiritual ya, keinginan kamu yang selama ini mungkin dianggap orang itu nggak masuk akal ya, tidak sesuai dengan apa maunya mereka ya, ternyata bisa juga kok diterima gitu kan. As long as ibaratnya kamu tuh berusaha dengan maksimal ya, maka orang pun juga akan melihat usaha kamu tuh seperti apa. Kalau kamu takut-takutan duluan ya pasti nggak akan terjadi apa-apa juga gitu kan. Dilihat juga nggak, karena memang nggak ada apa-apa gitu. Lalu juga strength ini bagus ya. Strength ini adalah semua aspek dalam kehidupan kamu akan membaik. Semua ya, semua, tidak satu, tidak finansial doang, tidak relationship doang gitu, enggak, tapi semua ya. Hidup kamu juga akan membaik ya. Jadi tidak terjadi sesuai dengan ketakutannya kamu ini gitu. Ya, seperti itu. Jadi rather dan kamu menghabiskan waktu untuk takut-takutan gitu teman-teman ya, kenapa sih nggak eksekusi aja rencana-rencana yang sudah kamu persiapkan ya. As long as itu rencana yang baik, maka hasilnya pun juga akan jadi baik kalau diikuti dengan kebaikan pula gitu. Walaupun mungkin waktunya kapan ya, itu kita mesti sabar seperti itu. Oke, teman-teman. Balik lagi kalau misalkan kita bicara masalah keajaiban ya, miracle ya, miracle happen gitu kan, miracle hadir, tercipta gitu kan, karena kita yakin dan percaya, bukan karena keajaiban itu datang sendiri dalam kehidupan kita terus kita baru percaya, enggak, sebaliknya gitu. Jadi ayo kita semangat yuk teman-teman ya, supaya apa, dengan semangatnya kita keajaiban-keajaiban pasti terjadi dalam hidupnya kita. Amin, yang baik-baik yang terjadi. Oke, kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda pula teman-teman ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.